Tembakau, kata yang kerap kali mengundang pandangan sinis, erat kaitannya dengan rokok dan penyakit. Dari iklan peringatan dibungkus rokok hingga kampanye kesehatan publik, tembakau seringkali digambarkan sebagai biang masalah. Bahan kimia yang terkandung di asap rokok dan berpotensi menyebabkan 25 penyakit. Oleh karena itu, tak mengherankan jika stigma terhadap tembakau di masyarakat cenderung negatif. Namun, di balik asap yang mengaburkan pandangan, tersembunyi sejarah panjang dan potensi besar yang kerap luput dari sorotan. Tembakau bukan sekedar rokok. Ia adalah bagian dari warisan agrikultur, budaya, dan bahkan ilmu pengetahuan. Menurut data Badan Pusat Statistik, produksi tembakau di Indonesia pada tahun 2024 mencapai 353,39 ribu ton. Angka ini bukan sekedar statistik. Ini adalah bukti bahwa Nusantara telah dan masih menjadi surga bagi industri tembakau. Negeri ini telah lama menjadi tanah subur bagi tembakau. Dari Sumatera hingga Nusa Tenggara, tembakau tumbuh di ladang-ladang yang terbentang di kaki-kaki gunung. Aroma khas daun tembakau yang dijemur di bawah sinar matahari tropis tak hanya mewakili hasil panen, tetapi juga tradisi turun-temurun. Tangan-tangan petani yang terampil menata, memanen, dan meracik menyusun mozaik kehidupan yang menghidupi jutaan keluarga. Tembakau bukan hanya soal asap. Ia adalah narasi tentang tanah, keringat, dan sejarah. Dalam mengungkap cerita ini, kami bertolak ke Temanggung, ke ladang tembakau, 68 km jauhnya dari kota Yogyakarta. Nepangaken nami kula Isyanto, alamat Sari Sangkon, Kecamatan Klidung, Kabupaten Temanggung. Pekerjaan petani tembakau. Dados petani tembakau niku wong kula pun turun-temurun saking nenek moyang ngeten nggih. Sejarah tembakau ting Temanggung niku nek sak ngertose kula saking Simbah Kyai Halwani niku pertama kali ini tembakau niku saking Mbah Kyai Mekukuang ingkang asmi Mbah Abdullah Takwim menika paringi bibit tembakau kali bibit padi saking Sunan Kudus. Nggih, cara tembakau niku sing empun berlaku saking zaman riyin niku nek damel butuwang nggih nyekapi hitungane ngeten niku. Secara ekonomi nek tembakau niku lancar nggih insyaallah sing pel zaman riyin dugi pinten taun sing melampah niki hitungane cara ekonomi teng Temanggung melampah ning empun pinten taun niki sing bangsane ngajengake corona barang niku petani tembakau merasakan nggih mboten asal yatra ngeten mawon wong panci mboten pajeng nggih. Cara pajeng niku di 50.000 niku sing damel napa? Damel biaya mawon mboten mencukupi ngeten. Nek alasane kula niku dadi petani tembakau panci hitungane niku dadi napa mata pencaharian utama ngeten niku nggih. Pel zaman riyen ngeten sak ngertos kula pun lain niku nggih. Enten iki tembakau ngeten niku sing utama ngeten. Tak afdol bila perjalanan ini tak berhenti di Jember, muaranya warisan tembakau Nusantara. Jember bukan hanya sekedar penghasil daun. Dari tanah inilah tembakau Indonesia memulai langkahnya menembus batas negeri. Sebagai salah satu sentra tembakau ekspor tertua di Indonesia, Jember adalah saksi bisu bagaimana daun-daun emas Nusantara menjelma menjadi komoditas yang dihargai di panggung dunia. Di setiap helai tembakau tersimpan jejak masa lalu dan harapan masa depan. Di Jember itu memang punya sejarah yang cukup panjang. Bayangkan sejak tahun 1800-an tuh tembakau sudah ada di Jember ini. Sejarah tembakau di Indonesia ini berangkat dari Sumatera Utara yang dikenal dengan tembakau Delinya. Baru bergeser Jos Berni itu Belandanya itu ke Klaten, Solo,
yang dikenal dengan tembakonya, namanya tembakonya Vostelandern. Bergeser lagi ke Besuki ini, Besuki Situbondo, ke Bondowoso, baru ke Jember ini. Nah, hasil riset Belanda tempo dulu ditemukanlah bahwa Jember itu dikenal dengan kesuburan tanahnya yang berair dan iklimnya yang bagus untuk hasil perkebunan kita, sehingga dari situlah tembakau itu bisa berkembang dengan baik. Tembakau di sini ini betul-betul sudah menjadikan budaya buat masyarakat Jember, karena belum ada hasil perkebunan kita itu yang secepat tembakau. Dalam jangka 3 bulan petani kita sudah bisa meraup hasil dari hasil perkebunannya daripada hasil perkebunan yang lain. Dengan nilai jual pun juga di Jember nih cukup luar biasa, seperti itu. Iya, bahkan 2023 itu hasil perkebunan kita itu kemarin per kintal itu sudah bisa mencapai 20 sampai 25 juta per kintal. Karena dengan hadirnya tembakau itu menurut hemat saya sangat sekali sudah memberikan dampak bagi ekonomi, sosial, buat budaya, buat masyarakat Jember. Kenapa? Tembakau itu dari sisi sosialnya, serapan tenaga kerja untuk tembakau itu padat karya ribuan, dan di Jember ini beberapa eksportir itu sudah menampung ribuan pekerja per gudang. Dari satu eksportir itu gudangnya bisa 3 sampai 5 sampai 6 gudang, dan itu tersebar di daerah Jember itu sendiri. Itulah yang menjadikan perekonomian masyarakat Jember ini cukup terjaga, karena tembakau itu nggak ada musimnya. Jadi hasil sekarang itu diproses tahun berikutnya, terus bergulir seperti itu. Dan itu pun bekerja itu, nah seperti gambar yang ada di TV itu, orang yang di bawah menengah ke bawah yang bekerja di situ, dan pada umumnya perempuan yang banyak bekerja di tembakau. Kesadaran akan perubahan zaman dan tantangan sosial membawa para peneliti, pemerintah, hingga pelaku industri untuk terus bergerak. Bagaimana tembakau bisa terus tumbuh tanpa menimbulkan dampak negatif terhadap sosial dan ekonomi masyarakat? Dari pertanyaan itulah diversifikasi mulai dilakukan. Nah, ya emang di museum ini kita isinya emang selain kita narasi dari si historis maupun kearifan lokalnya, goalnya memang diversifikasi produknya. Yang harapannya kita ingin merubah mindset masyarakat. Pimpinan saya dulu mencari-cari apakah tembakau hanya dikenal membunuhmu saja, apakah tidak ada hal lain yang hal positif dari tembakau itu sendiri. Karena kami meyakini anugerah yang kuasa ngasih di dunia itu nggak mungkin nggak bermanfaat selama kita tidak berlebihan. Sehingga muncullah diversifikasi produk itu yang ingin merubah mindset masyarakat bahwa tembakau itu tidak hanya untuk rokok dan cerutu. Dengan proses distilasi muncullah atsirida tembakau yang bisa jadi parfum, jadi pestisida, jadi bio oil, dan lain sebagainya yang kita koleksikan yang ada di museum. Dari berbagai upaya diversifikasi itulah lahir secercah harapan baru, inovasi di bidang medis. Tembakau yang dahulu dikenal sebagai sumber kontroversi, kini menjelma menjadi bagian dari solusi. Nama saya Wididya Sawitri. Di sini saya sebagai dosen Fakultas Pertanian Universitas Gadjah Mada. Saat ini saya sedang melakukan penelitian tentang plant molecular farming. Nah, apa itu plant molecular farming? Plant molecular farming merupakan sebuah konsep yang memanfaatkan tanaman sebagai pabrik produksi biofarmasi. Nah, apa saja produk biofarmasi itu? Nah, kita mengenal adanya antibodi, kemudian vaksin, dan protein terapeutik lainnya. Dalam pengembangan plant molecular farming umumnya digunakan tanaman-tanaman yang memiliki daun lebar. Contohnya adalah tanaman tembakau atau Nicotiana tabacum.
Mengapa menggunakan tanaman tembakau? Karena tanaman tembakau telah dikarakterisasi dan ditemukan sistem transformasi genetik melalui agrobakterium secara efisien dan telah stabil. Selain itu, tanaman tembakau merupakan tanaman tropis yang bisa dibudidayakan sepanjang tahun. Dari berbagai inovasi biofarmasi berbasis tanaman tembakau, salah satu yang paling potensial adalah produksi vaksin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Setiawati Triastuti Utami dari Fakultas Farmasi dengan fokus riset pada drug design dan drug discovery, salah satunya adalah pengembangan vaksin. Pengembangan vaksin saat ini sangat beragam, salah satunya inovasi vaksin berbasis tanaman. Pengembangan vaksin berbasis tanaman ini didasari oleh berbagai macam alasan. Harga produksi yang lebih murah dibandingkan sel mamalia, kemampuannya tanaman menyerupai arsitektur virus tanpa bersifat infeksius menjadi salah satu kelebihan. Kemudian kemampuan tanaman yang dapat diinfeksi oleh berbagai macam virus sehingga memudahkan tanaman untuk dimanfaatkan sebagai bioreaktor. Sebagai contoh adalah vaksin COVID-19 yang bernama Covivence diproduksi oleh perusahaan Medicago dan GSK yang memanfaatkan tanaman Nicotiana bentamiana sebagai bioreaktor atau host untuk memproduksi vaksin. Sebagai negara tropis dengan biodiversitas yang melimpah, Indonesia memiliki potensi besar dalam riset ini. Salah satu tanaman yang banyak dibudidayakan adalah Nicotiana tabacum, spesies tembakau lain yang selama ini banyak dimanfaatkan untuk produksi rokok yang justru berdampak negatif bagi kesehatan. Padahal, Nicotiana tabacum menyimpan potensi yang sangat besar sebagai bioreaktor yang dapat digunakan untuk tujuan yang lebih bermanfaat. Potensi ini menjadi relevan mengingat Indonesia merupakan salah satu negara endemik DBD atau dengue. Meskipun saat ini sudah ada vaksin yang tersedia yaitu Qdenga, tetapi masih terdapat tantangan dalam distribusi, ketersediaan, dan harga. Oleh karena itu, diperlukan solusi yang lebih murah, mudah, dan sesuai dengan kondisi lokal. Pemanfaatan Nicotiana tabacum ini bisa menjadi langkah strategis yang menghadirkan alternatif lain bagi masyarakat. Karena itu, kami mencoba memanfaatkan Nicotiana tabacum untuk memproduksi vaksin dengue. Produksi vaksin ini dimulai dengan menggabungkan material genetik virus dengue sendiri yang diintegrasikan ke dalam tanaman Nicotiana tabacum untuk menghasilkan protein terapeutik yang bermanfaat. Dari ladang hingga laboratorium, dari gudang hingga ruang riset, tembakau terus bergerak, terus berubah. Namun, di tengah semua pergeseran itu, muncul satu pertanyaan yang tak bisa diabaikan. Apa harapan dari para penjaga, pewaris, dan pembaru tembakau? Harapan kali pemerintah nggih supados pemerintah mikir ae pripun carane petani tembakau niku nek ajeng tumbas pupuk nggih gampil, yo cara sadhe niku nggih pajeng nggih sair gine ngeten nggih. Ya menurut hemat Bapak ya, semua itu harus bisa dinilai dengan yang berimbang lah menurut saya ya, karena ya itu menurut saya semua hasil bumi ini sebenarnya suatu anugerah ya. Jadi Gusti Allah ini yang Maha Kuasa memberikan anugerah yang luar biasa di bumi ini selama kita tidak berlebihan, menurut saya baik-baik saja. Tapi marilah kita berpikir positif. Pola pikir kita harus lebih arif lagi. Semua yang hadir di bumi ini pasti akan berikan manfaat buat manusia. Itu harapan saya seperti itu, supaya kearifan lokal kita tidak punah gitu, dan berikan manfaat lebih juga buat masyarakat. Harapannya plan molecular farming ini dapat dikembangkan di Indonesia di masa mendatang sebagai solusi untuk mengurangi impor terhadap produk biofarmasi. Saya berharap uji coba pengembangan vaksin dengue berbasis tanaman ini dapat berhasil hingga mencapai tahap preklinik. Saya juga berharap inovasi ini mampu mendorong kemandirian biofarmasi Indonesia berbasis sumber daya lokal. Tembakau bukan hanya masa lalu, ia adalah bagian dari masa depan. Bukan sekedar warisan, tapi kekuatan.
bukan sekedar asap, tapi harapan.